Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Dian Sakandi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 21. Dan di samping saya Isma Rachmawati, saya dari SMA Negeri 21. dan di samping kiri saya Susi Malia dari SMK Yapin 021. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar Bu Dian? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu Isma. Baiklah Bu Dian, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di sini saya sebagai observer, yang pertama, rubrik penilaian dan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu mendengarkan penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan menggali potensi dari coaching itu sendiri. Dan saya harapkan Bu Dian sudah memiliki prinsip coaching itu dengan melakukan percakapan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Rubrik penilaian, rubrik acuan itu yang saya jadikan rubrik penilaian Bu Dian. Gimana Bu Dian? Baik, Bu. Paham saya. Sesuai dengan alur cerita ya. Baik Bu Dian, sebelumnya saya ingin bertanya, boleh Bu Dian? Boleh, Bu. Baik Bu, kira-kira kompetensi yang ingin Bu Dian inginkan dari coaching ini apa? Yang pertama yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama adalah saya memberikan ilmu penuh, hasil kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, kira-kira dari dua kompetensi yang ingin Bu Dian kembangkan ini, mana yang lebih spesifik untuk dikembangkan oleh Bu Dian? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga saya bisa menggali potensi dari coach tersebut. Baik, pertanyaan terakhir Bu Dian, perihal indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bu Dian saat melakukan coaching ini apa? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai pada proses coaching ini, yang pertama adalah bagaimana nantinya saya melakukan percakapan cerita secara runtut dan menggali ide-ide dari coaching itu sendiri, sehingga ditemukannya solusi dari permasalahan coaching tersebut. Baik, dari indikator yang sudah disampaikan Bu Dian, semoga bisa mengikuti alur percakapan kita ya. Ide-ide dari coaching bisa tergali dengan maksimal. Hanya itu Bu Dian yang ingin saya tanyakan. Selebihnya, silakan Bu Dian memulai percakapan coaching, dan harapannya semoga bisa berjalan dengan lancar dengan indikator keberhasilan yang sudah Bu Dian sampaikan. Baik Bu, terima kasih Bu Isma. Sama-sama. Oke, sudah siap Bu Dian? Siap dong. Bagus. Assalamualaikum Bu Susi, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Dian, selamat pagi juga Ibu. Apa kabar hari ini Bu Susi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Susi. Ada apa nih kita bertemu di pagi
saya meminta waktunya sebentar Bu? Bisa Bu, boleh. Kebetulan saya lagi ada waktu senggang Bu. Ngomong-ngomong, apa nih yang ingin Ibu sampaikan dari percakapan kita hari ini? Iya Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya itu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Bu Dian, nanti saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Susi? Iya Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya Ibu. Nah, dari tahun ke tahun itu setelah saya cermati Bu, di rekan-rekan guru di sekolah saya itu mengajar dengan pembelajaran yang secara monoton Bu, secara konvensional dengan ceramah lagi gitu Bu. Jadi saya itu pengennya ada perubahan gitu Bu, dengan pembelajaran yang bervariasi gitu. Baik Bu, dari yang dapat saya tangkap dari permasalahan Bu Susi yang disampaikan tadi adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif seperti ini, betul kan? Betul Bu. Betul Bu Dian, pembelajarannya kurang bervariasi gitu Bu, kurang inovasi, kurang kreatif gitu. Jadi model maupun metodenya itu masih lama gitu Bu. Jadi lebih monoton, kurang bervariasi. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang dapat Ibu Susi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya berharap Bu ada solusi dari permasalahan saya. Dengan solusi yang saya ambil nanti berharap adanya perubahan untuk sekolah saya terkait pembelajaran dari rekan-rekan guru saya Bu, agar lebih bervariasi dalam memberikan materi pembelajaran di kelas. Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahannya Bu ya? Ya. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin Ibu lihat atau yang Ibu dapatkan dari Bu Susi? Nah, yang saya inginkan perubahannya di sini yaitu misalkan dari rekan guru itu bisa menyampaikan materi dengan menggunakan model pembelajaran yang lebih kreatif gitu Bu, memakai aplikasi-aplikasi seperti Quizzes gitu Bu ya misalkan, kemudian atau hanya memakai PowerPoint saja Bu. Nah itu kan sudah lebih baik ya daripada menggunakan metode yang hanya ceramah lagi gitu, sehingga dapat mempelajari itu pada murid lebih kreatif gitu Bu. Oke, dari disampaikan Bu Susi tadi ya, pembelajaran dengan menggunakan variasi model ataupun metode ya Bu ya. Bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Bu ya. Kira-kira nih antara level 9 dan 10 gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira di sekolah Bu Susi nih ada di level berapa untuk saat ini Bu Susi? Kira-kira di sekolah saya untuk level sekarang ini hanya bisa mencapai di level 6 Bu Dian. Soalnya susah untuk menaikkan Bu Dian karena kurangnya rekan guru itu untuk mengoperasikan model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan inovatif sekarang ini. Oke, di level 6 ya Bu ya. Baik, kira-kira nih untuk sekarang ini sampai di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan? Mungkin hanya bisa di level 8 ya Bu ya, karena mungkin mengingat dari latar belakang tadi Bu ya, rekan guru saya untuk mencapai angka 9 atau 10 itu agak susah Bu Dian. Baik, kira-kira nih usaha apa yang dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah Bu Susi? Sebenarnya saya juga masih memikirkan tentang itu Ibu, cuman saya ada rencana yaitu melakukan semacam mentoring gitu Bu, mentoring kemudian atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru gitu. Oke, selanjutnya nih, kira-kira ada strategi yang pernah Ibu Susi terapkan di sekolah dan teman-teman rekan guru nyaman untuk menyampaikannya Bu? Iya Bu, ada Bu. Nah, mungkin saya akan konsultasikan dulu dengan kepala sekolah saya Bu ya, untuk membuat semacam kayak pelatihan, workshop, IHT Bu ya, in-house training gitu, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi dengan menggunakan model dan metode yang bervariasi seperti itu Bu Dian. Poinnya Bu ya, dari yang sudah disampaikan Bu Susi nih, ada cara mentoring, pendampingan atau pelatihan. Menurut Ibu kira-kira ketiga cara tersebut yang paling cepat bisa terrealisasikan untuk saat ini yang mana? Kira-kira mungkin mentoring Bu ya. Soalnya kalau kita mengambil cara yang pelatihan ataupun workshop itu membutuhkan waktu yang lama, kemudian
harus mengingat juga waktu, biaya, kemudian kita juga harus mencari narasumber gitu yang relevan dengan materi yang akan kita sampaikan pada pelatihan tersebut. Oke, berarti kegiatan mentoring ya Bu ya? Iya, betul Bu. Kira-kira nih untuk kegiatan mentoring itu yang Ibu Susi butuhkan dukungan support itu dari sekolah seperti apa Bu Susi? Iya Bu Dian, mungkin saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan guru yang mempunyai kompetensi di bidang IT gitu, biar bisa mendampingi saya gitu ya Bu ya, untuk menerapkan media pembelajaran secara variasi. Bagus sekali ya Bu ya. Oke, berarti ini Bu Susi juga akan melakukan kolaborasi bersama teman-teman dan rekan guru di sekolah ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Susi rencananya akan direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu ya. Kalau nggak salah minggu depan akan segera saya lakukan koordinasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan mentoring gitu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Susi dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Melalui percakapan kita hari ini Bu, saya mendapat gambaran bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah saya yang mengerti atau ahli dalam bidang IT gitu ya. Oke, alhamdulillah ya Bu Susi ya. Sekarang sudah ada gambarannya bagaimana menciptakan adanya perubahan dan agar yang lebih bervariasi. Lebih baik saya tunggu ya Bu ya kabar baiknya dari Bu Susi nih untuk melakukan mentoring ya Bu ya. Ya saya sudah gak sabar nih mendengar cerita dari Bu Susi berhasilnya sampai di mana ya Bu ya. Nanti kita sharing kembali dan semoga ini dapat berjalan dengan baik ya Bu ya sesuai dengan harapan oleh Bu Susi ya. Ya, baik ya Ibu. Terima kasih banyak Bu Dia sudah mau mendengarkan unek-unek saya, keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan bisa bermanfaat gitu Bu ya. Terima kasih Bu Dia sekali lagi. Iya sama-sama Bu Susi ya. Semoga berhasil Bu Susi. Semangat ya. Semangat Bu Dian. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Risma. Bu Dian tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Susi. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Dian lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan verifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa kembali coaching itu untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari coaching itu sendiri. Oke, baik Bu Dian. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Bu Dian dengan Bu Susi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita dan juga Bu Dian juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Susi sehingga Bu Susi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Dan juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan juga. Kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi kepada coaching. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Setelah demikian observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wisma. Nah, sama-sama Bu, terima kasih juga Bu Dian. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Susi pada hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Susi. Alhamdulillah. Baiklah Bu Susi, sebelum kita melakukan proses coaching pada hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di sini saya sebagai observer. Yang pertama adalah rubrik penilaian dari prinsip coaching itu yaitu mendengarkan menu, memberikan pertanyaan berbobot dan menggali potensi dari coaching itu sendiri. Dan saya harapkan Bu Susi sudah memiliki prinsip-prinsip coaching itu. Kemudian Bu Susi sudah memiliki coaching dengan melakukan percakapan alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Jadi itu adalah rubrik acuan saya akan dijadikan penilaian Bu Susi pada proses coaching pada
Ya, gimana Bu Susi? Ya, paham Budian? Baik Bu Susi, sebelumnya saya ingin bertanya, boleh Bu? Silakan Ibu, boleh. Baik Bu, Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Susi inginkan dari proses coaching pada hari ini Bu yang ingin dikembangkan? Baik, dari proses coaching ini yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua Ibu. Yang pertama yaitu aktif mendengarkan penuh, kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Baik, kira-kira dari dua kompetensi yang ingin Bu Susi kembangkan, mana yang lebih spesifik untuk dikembangkan oleh Bu Susi? Baik, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik di sini yaitu memberikan pertanyaan secara berbobot Bu, sehingga saya dapat mengenali dan menggali potensi dari coaching itu sendiri. Baik, pertanyaan terakhir nih untuk Bu Susi ya. Perihal indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bu Susi melakukan proses coaching itu seperti apa? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai nantinya yaitu saya dapat melakukan alur percakapan dengan alur cerita tentunya kemudian ya, dengan runtut dan ide-ide dari coaching itu sendiri sehingga ditemukan solusi dari permasalahan yang ditemui oleh coaching tersebut. Baik, dari indikator yang sudah disampaikan oleh Bu Susi tadi ya, semoga bisa mengikuti dengan alur percakapan yang kaya Bu ya. Ya, Kemudian ide-ide dari coaching ini bisa tergali dan dikenali dengan maksimal oleh Bu Susi. Hanya itu Bu Susi yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini. Selebihnya nanti silakan Bu Susi memulai percakapan coachingnya dengan harapan semoga berjalan lancar dan dengan indikator keberhasilan yang sudah Bu Susi sampaikan. baik. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama Bu Susi. Gimana semangat? Semangat. Semangat, siap. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Bu Susi. Gimana nih kabarnya? Sehat Bu Isma? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu, tapi saya ada masalah nih Bu. Susi, masalah saya sedih Bu. Jika Bu Susi tidak sibuk, bolehkah saya minta waktu Bu Susi untuk berbincang-bincang Bu? Boleh Bu, kebetulan saya lagi senggang, waktunya juga kosong. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Boleh Bu? Boleh Bu Isma. Tentang apa masalahnya Bu Isma? Masalah saya terkait pembelajaran di kelas Bu. Mata pelajaran saya kan ekonomi ya. Nah, ketika saya mengajar ekonomi, anak-anak itu tidak mau mendengarkan saya Bu. Mereka sibuk sendiri, ngobrol sendiri, bahkan bermain game. Terus lalu kemudian mereka mengerjakan tugas lain Bu. Sedangkan tugas saya tidak dikerjakan. Bahkan mereka juga tidak membawa buku ekonomi Bu. Gimana ini ya Bu ya? Iya, dari yang saya tangkap, kenapa Bu Isma ini sedih karena anak-anak kurang bersemangat ya di mata pelajaran itu, bahkan ada yang tidak membawa buku gitu Bu. Iya betul Bu Susi. Jadi mereka kurang bersemangat belajar dengan saya. Bahkan tidak membawa buku ekonomi Bu. Iya, kira-kira nih Ibu sudah menelusuri dan mengamati belum kebiasaan anak-anak di sekolah Ibu dan tentu saja cara mengajar Ibu melalui Ibu sendiri. Sudah Bu, saya sudah menelusuri dan saya juga sudah mengamati kebiasaan siswa saya, biasanya tugas itu, dan saya juga sudah mengamati cara mengajar saya Bu. Baik, kira-kira Bu Isma apa yang akan dilakukan agar untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak tersebut Bu Isma? Nah, berdasarkan pengamatan saya Bu, saya kurang menerapkan pembelajaran Bu dengan baik dan menyenangkan, sehingga anak-anak kurang bersemangat mengikuti pelajaran saya Bu. Dan seharusnya anak-anak itu seharusnya saya menambahkan SBQ dan memilih media pembelajaran yang menarik agar anak-anak berminat belajar dengan saya Susi. Baiklah Bu Isma, apakah pernah ada nih metode yang pernah berhasil Ibu terapkan di kelas? Oh ada Bu Susi. Jadi ketika saya ini kan pada saat itu saya menggunakan metode ceramah ya. Nah, namun hal itu membuat anak-anak bosan dan jenuh juga. Bahkan tidak mau mendengarkan kata-kata saya ya Bu. Nah, lalu ketika saya ada gerakan baru, saya menambahkan SBQ. Nah, saya coba tuh SBQ. Nah, ternyata anak-anak senang gitu Bu, semangat, tertarik sama pelajaran saya gitu. Nah, ketika mereka senang, mereka tertarik, nah saya juga ikutan senang Ibu. Wah, luar biasa Bu Isma ya. Apa nih selanjutnya rencana yang akan Bu Isma lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Nah, jadi gini Bu, kan tadi saya mau merubah metode ceramah ya. Metode ceramah itu kan metode yang lama ya. Nah, jadi saya mau merubah metode yang baru gitu ya. Misalnya saya merubah kebiasaan, jadi saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebiasaan siswa. Nah,
Nah, jadi yang pertama saya kan akan menggunakan SPT. Nah, kemudian saya juga mengganti dengan media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, misalnya saya kan pelajarannya ekonomi, jadi saya masukkan ekonomi ke dalam games. Nah, misalnya materinya itu kan pendapatan nasional ya Bu ya. Nah, dalam pendapatan nasional itu kan komponen-komponennya ada petani, peternakan, hotel, bisnis, listrik, air, perusahaan-perusahaan seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian dari materi komponen-komponen itu saya bisa memasukkan gamesnya itu adalah monopoli ekonomi Bu. Nah, kemudian kalau untuk materi tentang ketenaga kerjaan, pengangguran, dan itu saya bisa memasukkan gamesnya itu role play, bermain peran. Nah, jadi anak-anak membuat skrip khusus. Nah, ketika sudah dibuat skrip, nah mereka ada tenaga kerjanya itu misalnya jadi guru, jadi dosen, terus jadi bos, karyawan, terus ada ibu-ibu yang lagi nyari kerja nih, punya anak nyari kerja gitu ya. Dan tentu saja ada penganggurannya juga Bu. Dan tentunya mereka menggunakan desktoppnya sesuai dengan pemerannya seperti itu Ibu. Wah, keren, luar biasa Bu Isma ya. Nah, ini nih, jika kita rating dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Isma, seberapa tingkat keberhasilan metode IPU yang sudah diterapkan untuk menarik minat belajar siswa? Dan apa nih ukuran keberhasilan dari rencana Bu Isma ini sendiri? Nah, kalau saya bisa rating itu 9 Bu. Saya kasih 9. Keren. Iya, karena gini, kan sebelumnya anak-anak itu bosan, jenuh, bahkan tidak mau mendengarkan perkataan saya lagi mengajar, mereka tidak mau mendengarkan, bahkan sendiri, belajar sendiri. Nah, ketika saya sudah membuat itu ya, nah alhamdulillah anak-anak jadinya senang, semangat gitu ya. Bahkan ketika saya tidak masuk Bu, nah saya ditelepon, Bisma di mana gitu. Wah. Saya sudah siap nih Bu untuk acting, sudah pakai dress code sesuai perannya masing-masing seperti itu Ibu. Jadi makanya saya yakin nilainya 9 Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Isma ya. Iya, keren bisa membuat anak yang tadinya tidak tertarik menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran ya Bu Isma. Baik Bu Isma, nah komitmen apa nih? Seperti apa yang ingin Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Jadi saya konsisten Bu, secara terus-menerus saya belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah Ibu. Nah, tentunya hal ini bisa meningkatkan kompetensi diri saya Bu sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar sehingga bisa menarik siswa-siswa saya gitu. Jadi mereka jadi suka sama saya gitu Bu. Baik Bu Isma, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Isma sekarang setelah berbincang-bincang tadi? Masya Allah, saya lega Bu, senang sekali. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dan permasalahan saya Bu Susi. Syukurlah kalau begitu. Mungkin ada hal lain lagi yang ingin disampaikan Bu Isma? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak Bu Susi sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan ini Bu. Terima kasih banyak ya Bu sekali lagi. Sama-sama Bu Isma. Senang juga bisa mendengarkan cerita dari Bu Isma. Sampai juga di kemudian hari Bu, kalau misal sudah melakukan gimana nanti perubahannya, saya pengen dengar lagi. Bisa ketemu lagi mungkin sama Bu Isma. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Susi. Sama-sama Bu Isma. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Dian. Oke Bu Susi, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Isma. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Susi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Susi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai dari Bu Susi? Iya, di coaching yang saya lakukan Bu, saya sudah memakai dengan alutsista yang mana dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke, baik Bu Susi. Menurut saya sebagai observer yang terdiri dari proses coaching tadi, Bu Susi dan Bu Isma sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur juga sudah dengan alur kita. Dan juga Bu Susi juga sudah berusaha menggali potensi dari Bu Isma sehingga Bu Isma bisa menemukan solusi dan permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip coaching.
Nah, pertanyaan terakhir nih yang Bu Susi belum kita tutup, yaitu kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Susi bersama Bu Isma tadi. Baik Bu Dian, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lebih proses coaching itu sendiri Bu Dian, sehingga nantinya saya akan dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Dian. Nah itu ya Bu ya, semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi semua ya Bu ya. Bisa tutup dulu ya Bu proses coaching kita pada hari ini ya. Baik Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Dian, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Susi. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam, Bu Susi. Baik, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik, Ibu. Ibu Susi apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Bu Isma. Baik, di sini sebelum memulai percakapan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Isma. Di sini saya sebagai observer yang pertama yaitu akan menyampaikan rubrik penilaian dan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu yang mana dapat mendengarkan secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, yang ketiga yaitu dapat menggali potensi dari coaching itu sendiri. Gitu. Yang saya harapkan di sini Ibu bisa melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur kita Ibu, yang mana yang pertama yaitu tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab. Gimana Bu Isma? Paham? Paham, Ibu. Baik, sebelumnya saya boleh bertanya Bu Isma? Silakan Ibu boleh. Baik, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini Ibu? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini ada dua Bu. Yang pertama, aktif mendengarkan penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, kira-kira nih dari dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana? Nah, yang ingin saya kembangkan dari dua kompetensi ini yaitu yang pertama memberikan pertanyaan berbobot Ibu, sehingga saya bisa mengenali dan menggali potensi dari coaching itu sendiri. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Bu Isma ya. Nah, perihal indikator keberhasilan ini yang ingin dicapai oleh Bu Isma ini dalam kegiatan coaching apa ya? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai yaitu saya dapat melakukan alur percakapan kita dengan runtut dan menggali ide-ide dari coaching itu sendiri, sehingga bisa ditemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Baik, Bu Isma, dari indikator yang sudah disampaikan Bu Isma, semoga bisa mengikuti alur filter ya Bu ya. Ya, kemudian ide-ide bisa tergali dari coaching secara maksimal gitu ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan cuma gitu Bu Isma, selebihnya silakan Bu Isma boleh melakukan percepatan coachingnya, dan mungkin harapan saya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan yang sudah Bu Isma sampaikan. Baik Bu Susi, terima kasih banyak ya Bu. Baik, sama-sama Ibu. Sudah siap Bu Isma? Sudah siap dong. Oke, semangat! Assalamualaikum Bu Dian, apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Hanya saja pada hari ini saya ada kendala yang harus saya selesaikan Bu, yang ada di permasalahan di sekolah. Kira-kira apa kendalanya Bu? Sepertinya Bu Dian ingin segera menyampaikan unek-unek dari masalah yang dihadapinya Bu. Iya betul Bu. Jadi seperti ini Bu, saya di sekolah kan sebagai guru agama Islam, dan sekolah saya ketika waktunya sholat subuh atau sholat asar itu kan kita melaksanakan sholat secara berjamaah ya pastinya kan. Nah dan ini dilakukan di tempat kelasnya masing-masing. Kenapa dilakukan di kelasnya masing-masing? Yang pertama karena di sekolah itu kan belum ada sholat atau kelasnya yang belum dibangun ya. Jadi kita sholatnya di depan kelasnya masing-masing. Nah dari masalah itu tuh satu kelas ada yang susah sekali tuh yang saya hadapinya Bu ya, padahal sudah saya kasih pemahaman. Satu kelas ini suka kabur ketika mau diajak sholat berjamaah seperti itu. Nah saya bingung Bu, ini kira-kira anak ini seperti apa sih yang harus saya lakukan agar mereka bisa ikut serta sholat berjamaah ketika sholat subuh masuk ataupun sholat asar masuk. Itu yang saya hadapi. Baik, kira-kira
yang ada di kelas ini dengan kesadaran dan dorongan dirinya sendiri, mereka bisa melaksanakan sholat berjamaah seperti itu kan, di sekolah tanpa ada paksaan, sehingga penanaman karakter, perilaku yang baik, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tumbuh dengan sendirinya atas dorongan diri sendiri tanpa ada paksaan seperti itu. Itu yang saya harapkan dari pendapat kami ini resolusi. Oke, baik. Dari pengamatan Ibu, apa penyebab permasalahan ini terjadi, Bu ya? Yang pertama Ibu ya, mungkin kurang perhatiannya dan disiplin dari orang tuanya di rumah. Jadi ketika mereka tidak ada kebiasaan di sekolah ataupun misalnya dibiasakan di sekolah tapi di rumah misalnya ya, nah ada tuh sampai saya kejar-kejaran tuh sama anaknya di belakang sekolah ya, mereka kabur seperti itu. Nah itu yang sering saya lakukan untuk ngasih pemahaman, tapi mereka berbalik untuk tidak ikut serta sholat berjamaah. Baik, berarti permasalahannya kurang motivasi ya Bu ya, dan pembiasaan untuk melakukan sholat berjamaah, terutama dari orang tua siswa. Benar begitu Bu Dian? Betul sekali. Baik, menurut Bu Dian, kondisi ideal seperti apa yang siswa mampu melakukan sholat berjamaah, Bu Dian? Kondisi ideal ya, yaitu peserta didik saya mampu melaksanakan sholat berjamaah dengan dorongan sendiri tanpa ada paksaan ya, sehingga karakter keimanan itu bisa tumbuh dengan sendirinya ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan otomatis. Jadi ketika mereka mendengar azan, udah langsung ambil wudhu, itu seperti itu kan, langsung sholat berjamaah ikut serta dengan peserta didik yang lain untuk melakukan sholat di depan kelasnya masing-masing secara berjamaah. Itu harapan saya. Baik, untuk skala sekarang dengan kondisi seperti itu, posisi yang mana yang menggambarkan peserta didik Bu Dian? Kalau untuk kondisi sekarang ya Bu Ismaya, anak murid saya itu berada di posisi kelima angkanya. Menurut Bu Dian, apa langkah-langkah yang harus dilakukan Bu Dian dari solusi permasalahan ini? Apa peserta didik di sekolah Bu Dian melakukan sholat berjamaah atau dorongan dan kesadaran diri mereka sendiri, Bu? Yang saya lakukan sekarang ini ketika saya masuk ke kelas mereka itu memberikan pemahaman secara klasikal kepada mereka tentang keutamaan sholat 5 waktu dengan dilakukan secara berjamaah seperti itu di kelas ya, ketika saya masuk ke dalam kelas mereka. Baik, itu metode yang telah dilakukan oleh Bu Dian ya? Kira-kira sudah berhasil belum Bu Dian? Untuk metode ini dikatakan berhasil karena belum semuanya bisa ikut berjamaah, jadi masih ada yang harus sampai ada perubahan yang harus saya metode yang baru yang harus saya lakukan kepada peserta didik. Kira-kira metode apa lagi yang bisa Bu Dian lakukan agar motivasi dan kesadaran siswa bisa tumbuh dan berkembang, Bu Dian? Mungkin metode yang bisa saya lakukan dengan memberikan tontonan video yang menyentuh hati mereka itu ya, dengan tayangan yang mampu membuat kesadaran dan dorongan sehingga dengan tersentuhnya mereka akhirnya mereka sadar ya, oh ini kalau saya tidak melakukan sholat jadi seperti apa, maunya seperti apa, tujuan hidup saya seperti itu, mungkin seperti itu. Saya akan memberikan tontonan media pembelajar yang menyentuh hati mereka. Kalau boleh tahu, bentuk videonya seperti apa, Bu Dian? Kalau bentuk videonya mungkin saya inginnya mereka video hasanah ya Bu. Nah video hasanah ini kalau misalnya dari Trans 7 ya, itu bisa saya tayangkan dan mungkin bisa saya berikan kepada peserta. Ya betul seperti itu. Kira-kira masih ada metode lain yang Bu Dian lakukan? Oh iya ada Bu, ya betul. Jadi saya akan mencoba membiasakan anak-anak dengan sholat di kelas saat jam pelajaran saya masuk. Nah dengan cara yang paling sederhana dulu dan mudah untuk dilakukan itu waktu pagi hari itu sholat duha. Nah dari sholat duha ini mungkin bisa nanti mereka melatih diri mereka biar bisa terdorong sehingga mereka sadar untuk melakukan sholat berjamaah dan dimulai dari sholat sunnah itu waktu kebiasaan di sholat duha. Baik, dari metode yang Bu Dian sampaikan, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Dian dalam melakukan rencana ini agar bisa tercapai keberhasilan, Bu Dian? Saya akan meminta bantuan wali kelas mereka Bu dan guru mata pelajaran di jam terakhir yang mendekati waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar. Nanti saya akan berkomunikasi, meminta bantuan berkolaborasi untuk membantu mengingatkan anak ketika jam pelajaran sudah selesai masuknya sholat zuhur itu bisa mengarahkan anak untuk sholat berjamaah. Nah kemudian saya juga akan meminta kepada orang tua, mungkin orang tua dan siswa ya, untuk nanti bekerja sama, mengontrol, kemudian mengarahkan dan mengingatkan anak agar kebiasaan ini juga didapatkan
misalnya di rumah dia, ya kan, kemudian bekerja sama dengan orang tua, nanti juga di sekolah juga mereka dibiasakan. Jadi anak terbiasa dengan sendiri. Ya itu ya, itu seperti itu ya. Yang saya lakukan itu seperti itu. Baik, kalau dari skala 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan yang akan didapatkan oleh Bu Dian dari rencana ini? Saya akan optimis Bu, rencana ini akan berhasil di angka 9. Saya optimis Bu, seperti itu ya. Berarti Bu Dian meminta bantuan wali kelas ya, dari guru mata pelajaran dan orang tua ya Bu, untuk melakukan aksi dan rencana Bu Dian. Seperti itu Bu Dian? Betul sekali Bu. Kira-kira apa yang akan Bu Dian lakukan untuk melakukan pendekatan ini Bu? Yang akan saya lakukan untuk dekat-dekat ini, saya akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah, sehingga dari kepala sekolah nanti akan mendapatkan bantuan juga untuk memberitahukan kepada guru-guru yang akan diminta bantuannya dan didukung penuh oleh beliau sendiri. Baik, kira-kira kapan Bu Dian akan melakukan aksinya Bu? Saya mungkin nanti siang akan berhubung kepala sekolah, mengutarakan keinginan saya, kemudian permasalahan yang harus ada perubahan, baik ide-idenya yang saya sampaikan ya kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Setelah itu saya akan berkomunikasi terlebih dahulu kepada ualasnya. Kebetulan nih hari ini ualasnya ada dunia. Kemudian juga ada guru mapelnya. Kan ketika selesai upacara di sini saya lihat itu guru-gurunya pada hadir ya di saat upacara. Nanti mungkin setelah ini saya akan langsung berkomunikasi dah biar rencana ini bisa terrealisasikan segera, perubahan ini bisa dilakukan di hari ini juga. Kira-kira ada kekurangan lagi tidak Bu Dian untuk membantu pertama ini selain guru, wali kelas, dan kepala sekolah? Ada kesiswaan, dan semua warga sekolah. Jadi harapan saya bisa mendukung dan mengingatkan anak-anak agar kesadaran itu didapatkan sehingga mencapai keberhasilan. Jadi ketika ditemukan anak yang sudah melakukan sholat berjamaah atau seperti yang saya katakan kabur-kaburan ya sampai hampir jelas kemudian sehingga ketika ada guru yang menemukan, nanti mereka secara otomatis akan mengingatkan anak untuk melakukan sholat berjamaah. Sehingga karakter baik ini pastinya akan tumbuh dengan kesadaran penuh kepada kesadaran diri. Berarti semua warga sekolah dilibatkan ya Bu Dian ya? Betul Bu. Ya. Baik, tadi udah banyak solusi yang bisa Bu Dian lakukan. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Bu Dian setelah melakukan percakapan ini Bu? Iya, alhamdulillah sih Bu, saya merasakan lega pastinya ya, senanglah enggak setelah dari percakapan ini saya menemukan ide-ide yang untuk melakukan perubahan kepada murid saya dengan metode yang pernah saya lakukan. Coba saya perbarui ini yang metode baru dan semoga dari metode dan ide-ide yang ada ini ini akan berjalan dengan lancar ya enggak, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran dari peserta didik saya di sekolah. Baik, saya juga senang Bu Dian bisa berbincang-bincang dengan Bu Dian. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu. Saya tunggu nih kabar baiknya. Semoga mencapai keberhasilan. Terima kasih ya Bu Dian. Terima kasih kembali Bu Isma sudah memberikan uang waktunya untuk bercakap dan ngobrol saya untuk melakukan menemukan ide-ide yang insya Allah akan ada perubahan ke depan. Jadi setelah itu keberhasilannya insya Allah saya akan mampu saya ini nih berbagi sama Bu Isma ya Bu ya. Karena jawab duluannya Bu ya. Baik, saya tunggu ya Bu kabar baiknya ya Bu. Ya, makasih Bu Isma. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Bu Susi. Baik Bu Isma, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dian. Nah, sebelum penutupan Bu Isma, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Isma? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu Susi. Jadi saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu Susi. Baik Bu Isma, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Bu Isma dengan Bu Dian sudah berjalan dengan baik Bu, sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Isma juga berusaha
kali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dian, kemudian Bu Isma juga menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsipnya itu sesuai dengan alur tirta. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu prosesnya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching menjadi lebih baik lagi Bu Sisi. Nah, itu Bu Isma ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Kemudian mungkin observasi kita hari ini semoga bisa bermanfaat, dan kita tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu